Merasa dianaktirikan FIFA, Malaysia ajak AFC dan negara tim tank boykot FIFA Series dan FIFA ASEAN Cup di Indonesia. Netizen, buset dah, emang kalau udah iri hati enggak bisa hilang. Beberapa hari terakhir, sepak bola Asia ribut lagi. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Dan seperti biasa, sumber ributannya enggak jauh-jauh dari Malaysia yang mulai merasa dianaktirikan FIFA. Enggak cukup cuma komplain, sekarang mereka bahkan disebut-sebut lagi sounding ke AFC dan beberapa federasi Timur Tengah buat ngajak boykot FIFA Series dan FIFA Asian Cup yang bakal digelar di Indonesia. Semua ini muncul sejak FIFA mengumumkan Indonesia jadi tuan rumah dua event besar sekaligus FIFA Asian Cup dan FIFA Series edisi 2026. Keputusan ini bikin banyak pihak kaget, tapi yang kelihatan paling panas ya Malaysia. Mereka ngerasa keputusan ini enggak adil, seolah-olah FIFA lebih sayang sama Indonesia. Padahal, kalau dilihat dari sisi objektif, FIFA itu enggak mungkin asal pilih. Dari aspek infrastruktur, atmos supporter sampai kesiapan federasi, Indonesia lagi berada di titik terbaik dalam sejarah sepak bola modernnya. GBK yang atmosfernya enggak pernah zonk, JIS yang kapasitas dan fasilitasnya udah kelas internasional. GBT yang dipuji saat Piala Dunia U17, Sijalak Harupat yang selalu meriah, Mandala Krida, Manahan, FIFA udah punya data lengkap. Bahkan beberapa media Eropa sempat bilang kalau atmosfer sepak bola Indonesia itu most intense in Asia dan itu jadi nilai plus. Malaysia mereka sebelumnya memang sempat mengajukan diri jadi tuan rumah join untuk FIFA Series, tapi FIFA nolak, alasannya nggak dibuka ke publik. Tapi analis sepak bola Asia udah bilang kualitas venue belum stabil. Rumput Bukit Jalil masih jadi bahan pembahasan tiap minggu dan manajemen federasi yang sering gonta-ganti arah. Jadi kalau ditolak ya wajar. Dan disitulah bibit merasa dianaktirikan mulai tumbuh sampai akhirnya pecah jadi rumor yang lebih besar. Ajakan boykot, mereka disebut sounding ke federasi tim tank buat ngasih tekanan ke FIFA, seolah-olah kalau banyak negara ngikut event di Indonesia bakal goyah. Tapi masalahnya federasi Timur Tengah sekarang itu bukan tipe yang suka ikut drama. Mereka lagi fokus proyek besar, Saudi Arabia bangun pondasi World Cup 2034. Qatar masih jadi pusat sepak bola Asia. Bahrain, Kuwait, UAE lagi sibuk ngembangin liga domestik, mau boykot event di Indonesia enggak masuk prioritas, enggak ada untungnya sama sekali. ASEAN sendiri mereka punya agenda masing-masing. Thailand sekarang lagi ngejar peringkat FIFA demi Piala Asia. Vietnam lagi fokus generasi timnas, Singapura udah masuk list tuan rumah FIFA Series edisi berikutnya. Australia sering menyebut Indonesia sebagai partner terbaik untuk event Asia karena atmosfer supporternya luar biasa. Jadi kalau Malaysia berharap bakal ada negara yang ngikut boykot, ya salah tempat. Di sisi lain, reaksi netizen Indonesia maupun Asia kebanyakan cuma geleng-geleng. Banyak yang bilang kalau iri hati mah dari dulu enggak hilang. Ada juga yang komentar, masa gara-gara enggak kepilih host seluruh event mau dijatuhin. Bahkan ada yang bilang, kalau mau dihormati, perbaikin dulu stadion, jangan minta dukungan drama. Ada satu hal yang perlu dicatat. FIFA menuju ke Indonesia karena prosesnya bersih dan rapi, ini jarang terjadi untuk kawasan Asia Tenggara. Federasi kita yang dulu sering dicap kacau, sekarang justru dipuji soal profesionalitas. Dan ini jadi tamparan keras buat negara yang merasa harusnya punya posisi lebih tinggi, tapi faktanya justru tertinggal. Kalau kita lihat dari kacamata realistis, ajakan boykot ini enggak mungkin berhasil. Negara mana yang mau kehilangan poin ranking, mau kehilangan jadwal resmi FIFA, sponsor, exposure, enggak ada. Boykot event resmi itu kayak bunuh diri federasi dan Malaysia paham itu sebenarnya. Tapi karena rasa enggak terima, akhirnya muncullah drama-drama kayak gini, fakta lain yang bikin Malaysia makin panas. Indonesia bukan cuma jadi host, tapi juga dapat perhatian FIFA sebagai market paling menjanjikan di Asia Tenggara. Dari sisi fanbase, engagement sampai nilai komersial, Indonesia jauh di atas dan ini bikin Malaysia makin ngerasa mereka kehilangan spotlight. Tapi balik lagi, spotlight itu bukan dikasih, spotlight itu diperoleh, Indonesia dapat karena stadion siap, supporter luar biasa federasi lagi naik, Malaysia belum.
Makanya selama mereka sibuk ngelempar isu boykot, negara lain udah fokus persiapan. Indonesia lagi nyiapin venue, jadwal, koordinasi keamanan, dan promosi internasional. PSSI pun udah bilang kalau mereka siap all out untuk dua event ini karena eksposurnya besar banget buat Asia Tenggara. Dan ujung-ujungnya, drama ini cuma nunjukin gap mentalitas antara dua negara. 1. Fokus membuktikan diri. Satu lagi sibuk cari alasan kenapa mereka enggak dipilih. Padahal jawabannya jelas, kualitas. Netizen juga pada bilang, halah, kalau iri omong aja iri jangan ngajak-ngajak. Ada juga yang komen pedas, mau boykot silakan, yang rugi justru kalian. Sampai ada yang nyeletuk, kalau eventnya di Malaysia, Indonesia mah tetap berangkat. Beda level anime, intinya, apapun manuver Malaysia, event ini tetap jalan. FIFA enggak bakal goyah cuma gara-gara dramatisasi satu federasi. Apalagi kalau negara-negara besar Asia cuek dan enggak mau ikut campur. Tahun depan dunia sepak bola Asia bakal ngelihat Indonesia lagi. Stadion penuh, atmosfer gila, liputan internasional, dan tim-tim besar Asia Tenggara bakal datang tanpa beban. Dan Malaysia mau ikut atau enggak bola tetap bergulit. Soal iri hati yaitu urusan mereka. Tapi dunia sepak bola enggak bergerak berdasarkan rasa iri. Dia bergerak berdasarkan siapa yang layak, siapa yang siap, dan siapa yang dipercaya FIFA. Dan sekarang Indonesia ada di posisi itu.